Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'ala nabi Muhammad. Shollu 'ala nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan tamana la sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu birraghaibu wa husnul wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa sahbi fi kulli lamhatin wa nafasim biadadin kulli ma lumilak. Sallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah malam hari ini hujan. Mudah-mudahan dingin malam hari ini membawa hangatnya surga. Saya punya prinsip lebih baik terjebak hujan daripada terjebak rasa nyaman tapi hanya dianggap sebatas teman. Mudah-mudahan malam hari ini yang belum berjodoh segera berjodoh. Saya kembali hadir setelah tragedi panjang. Bagi saya, jatuh itu bukan kegagalan, tapi kegagalan itu adalah kamu diam di saat kamu jatuh. Saya yakin semuanya punya jatah jatuh. Saya yakin semuanya punya jatah gagal. Tapi mudah-mudahan semuanya sukses. Ketika manajemen saya bilang, "Mbak besok mau ke Kebumen." Pertanyaan saya, kenapa harus ke Kebumen terlebih dahulu? Orang Kebumen bilang sama saya, "Bah, apapun yang terjadi, kami mencintai Abah." Terutama anak-anak Gemilang itu. Maka yang jualan silakan jualan, tapi tolong jangan ke depan, saya trauma. Masa sekarang nama saya diganti? Gus Miftah. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kenapa namanya Gema Nusantara? Gema ini generasi emas, bukan generasi cemas. Itu kan kamu. Kalau kamu pakai kacamata hitam kayak saya, malah kayak tukang las. Gema ini generasi emas, generasi maju. Karena saya meyakini di bawah pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, insya Allah ini pintu masuk Indonesia untuk menjadi negara maju. Amin.
Sing arep tuku es teh ya tuku wae. Kamu jangan provokasi saya untuk borong. Masalah maning. Inyong kan wedi. Santai aja. Bukan. Kalau belum ngaji sudah ngomong borong. Nanti ada yang ngomong lagi, viral lagi. Masa kemarin ada yang datang ke pondok malah bilang begini, "Bah, marahin saya dong." Kenapa? Biar kaya. Cie. Kamu jangan mancing-mancing. Sandat meteng ya. Nah, apa syarat menjadi negara yang adil dan makmur? Jangan bilang korupsi. Kenapa? Borong es teh. Yang pertama begini, dalam program Asta Cita Presiden, beliau menyampaikan syarat untuk menjadi negara yang adil dan makmur, yang pertama adalah ada kehidupan yang harmonis antara budaya, agama, sehingga bisa mencapai bangsa yang adil dan makmur. Saya yakin semuanya berharap Indonesia maju, betul? Saya yakin semuanya berharap mudah-mudahan Indonesia menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ternyata syaratnya gampang. Syaratnya adalah pemerintahnya bagus, rakyatnya tertib. Ayo kita buktikan malam hari ini. Saya datang ke sini tanpa Anda membiayai, karena rasa cinta saya kepada Anda. Ayo kita tertib bareng-bareng. Lak tertib, sing ning mburi men ketok, ku ya lungguh. Kamu kan banjir ya ora apa-apa. Yang banjir duduk, insya Allah pulang bokongnya masuk angin. Oh gatel. Kalau kamu duduk gatel. Adem. Nah, satu hal yang perlu kita ingat. Hari ini kita punya pemerintah yang bagus. Didukung dengan sistem pemerintahan yang bagus. Punya presiden yang bagus. Di masalah hukum kita punya perangkat hukum yang bagus. Polisinya bagus, jaksanya bagus. Kita sering menuntut orang lain untuk sempurna. Tetapi kita lupa bahwa manusia itu ditakdir bukan untuk menjadi insan yang sempurna, betul? Maka saya bilang jangan palsukan dirimu untuk sempurna. Kenapa? Karena kesempurnaan itu tidak nyata dan kenyataan tidak harus selalu sempurna. Loh, boleh nggak manusia punya salah itu boleh apa enggak? Yang nggak pernah punya salah ngacung. Sampean punya salah, saya punya salah. Apa? Oh, yang nggak pernah punya salah perempuan. Perempuan itu pasalnya cuma 2. Yang satu, perempuan tidak punya salah. Pasal kedua, kalau punya salah, lihat pasal 1. Berarti perempuan tidak pernah salah. Kata Imam Ali begini, ada 3 hal yang kamu tidak boleh percaya. Yang pertama, nanti dulu. Al-kalbu idza nama, anjing kalau dia tidur. Anjing itu kalau tidur, kok kamu goda, pasti marah. Sebenarnya dia tidak tidur, yang pertama. Yang kedua apa? Al-mar'atu idza bakat, perempuan ketika menangis. Kok kamu punya istri, kelihatannya menangis, dia menyesal, jangan percaya, pasti diulangi lagi. Yang ketiga siapa? Wal Yahudiyu. Yang ketiga adalah orang Yahudi. Ketika dia qasama, ketika dia berjanji.
Jadi kayak Israel itu janji tidak nyerang Palestina itu mesti bohong. Mesti bohong, betul? Katanya gencatan senjata perang, mesti bohong. Nah, semua orang punya salah. Saya punya salah, Anda punya salah. Suami punya salah, istri punya salah. Cuman tingkat kesalahannya efeknya beda-beda. Kalau yang salah kamu, mungkin gak viral. Tapi kalau yang salah Gus Miftah, wah, menyala abangku. Ubur-ubur ikan lele, menyala le. Santai aja bro, fisik bisa dirubah. Materi bisa dicari. Bakal es teh kaya, kapan lagi? Yeah. Saya nggak ada masalah. Nah, samanya dengan pemerintah. Kita tidak bisa kemudian menuntut pemimpin kita selalu sempurna. Karena memang manusia itu apa? Al-insan makhluk khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kullu bani adama khata'un. Semua anak Adam itu punya salah. Saya yakin malam hari ini Anda sama saya itu salahnya mesti banyak saya. Kenapa? Karena teorinya orang yang paling banyak salahnya adalah yang paling banyak omongannya. Kamu kan sini enak datang meneng ndelok after sen. Saka Yogya nganti tekane Wonosari. Wong wedok saiki seneng nglarani. Wis tak korbanke wektuku. Isih wae kalah karo gendaanmu. Kowe kan enak ngrungokke tok rampung. Saya itu begitu naik panggung sudah mikir. Mesti do mengok es teh. Ora ketok. Apa ya? Titik tertinggi mengikhlaskan adalah ketika melihat orang yang kita cintai dilamar orang lain. Iya. Namanya siapa itu? Pacarmu dilamar orang lain. Ya wes, kamu nanti kasih uang. Saking semangatnya, tulisannya kewalik. Ketika engkau merasa lebih baik dari orang lain, maka detik itu pula engkau lebih hina dari orang lain. Wah. Dari jamaah Al-Kintiliyah. Nah, semua orang punya potensi salah. Tapi ternyata apa? Tuhan itu tidak jahat. Tuhan itu kemudian membuat mekanisme bagi orang yang bersalah. Wa kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Semua kita punya salah. Saya punya salah, jenengan punya salah. Pemerintah punya salah, rakyat juga punya salah, betul? Tapi mohon maaf, sebagai orang beriman diperintahkan, yang dilihat itu bukan kurangnya, tapi lebihnya. Orang optimis itu melihat lebihnya, bukan kurangnya. Kalau kemudian kita terpuruk dengan keadaan, yang kita lihat dari orang lain hanya salahnya tok, kita tidak fair. Contoh, pasti semua orang punya tai lalat, betul? Tai lalat ya bahasa Jawanya apa? Bahasa ngapake apa? Andeng-andeng. Andeng-andeng. Mbake ayu temen, tapi kawate gede temen. Semua orang punya andeng-andeng. Andeng-andeng itu mohon maaf. Kalau cuma dilihat tai lalatnya tok, itu akan kelihatan menjijikkan, hitam kecil. Tai lalat saja tempatnya ada yang beda-beda. Ada tai lalat yang beruntung, ada yang tidak beruntung. Yang beruntung di atas bibir, di bawah mata. Kelihatan cantik. Kenapa Ita Purnamasari cantik? Punya tai lalat. Tapi juga ada tai lalat yang kurang beruntung. Tempatnya di mana, Bu? Wah, neng bokong. Kalau
melihat tai lalat, yang dilihat jangan hitamnya tok, tapi lihatlah secara global. Itu menunjukkan apa? Jangan melihat salahnya tok, tapi lihatlah kebaikannya. Cuman celakanya hari ini, mohon maaf, kita itu hidup di satu zaman di mana satu kesalahan bisa melupakan 1000 kebaikan, betul? Karena yang dilihat cuma jeleknya tok. Contoh begini, Bapak Ibu polisi baik sama kita. Ada maling ditangkap sama polisi, pengajian konser dijaga sama polisi. Begitu ada satu oknum polisi bikin kesalahan di jalan, di lampu lalu lintas, pasti yang dilihat cuma kesalahannya tok, betul? Melupakan kebaikan-kebaikan yang lebih besar yang pernah dia buat. Kita juga sama. Seringkali kita dihakimi hanya dengan satu kesalahan. Padahal nggak ada manusia yang dituntut 1000% benar, itu nggak mungkin. Coba saya mau tanya, Nabi Adam sama Siti Hawa itu pernah salah apa enggak? Kalau nggak ada kesalahan Nabi Adam dan Siti Hawa, kita nggak pernah terlahir di dunia, Mas. Betul? Sesuatu yang buruk itu bisa bernilai mahal. Tak kasih contoh, susu. Susu itu yang buruk menjadi yogurt. Tapi kamu lihat, ternyata harga yogurt lebih mahal dibandingkan susu. Yang lebih jelek lagi siapa? Keju. Keju itu lebih berat jeleknya dibandingkan yogurt. Tapi ternyata harga keju itu lebih mahal dibandingkan yogurt dan harga susu. Kok kamu ngomong susunya susu? Susu yang rusak menjadi yogurt. Yogurt harganya lebih mahal dibandingkan susu. Lebih rusak lagi menjadi keju. Harga keju lebih mahal dibandingkan yogurt dan susu. Anggur dibuat menjadi jus anggur. Betul? Jus anggur ketika rusak menjadi wine. Harga wine ternyata lebih mahal dibandingkan jus anggur. Kesalahan Christopus Columbus, dia punya kesalahan navigasi. Gara-gara kesalahan navigasinya Columbus, dia menemukan benua Amerika. Artinya apa? Benua Amerika itu ditemukan gara-gara berangkat dari sebuah kesalahan. Nah, bagaimana kemudian hari ini? Iki malah pacaran ngapa ya? Malah eret-eretan kayak gie. Nyang-nyangan. Hah? Nembak payu gie? Ya apa-apa. Kumisnya gede temen ya. Saya ulangi, benua Amerika itu ditemukan gara-gara kesalahan navigasi Christopus Columbus. Wine itu tercipta gara-gara awalnya apa? Kesalahan anggur menjadi jus anggur kemudian difragmentasi menjadi wine. Lah, maksud saya apa? Kalau kita melihat orang lain, lihatlah kebaikannya. Kalau melihat diri sendiri, lihatlah kesalahannya. Maka dikatakan, masa nyeluknya bakul ganjil bokong. Jadilah manusia terbaik di hadapan manusia. Jadilah manusia paling hina di hadapan diri sendiri. Tapi jadilah manusia yang sewajarnya di hadapan orang lain. Ya cepetan ya. Apa? Es teh? Ya dijual. Kamu itu mancing-mancing saya supaya viral lagi toh. Aku udah capek. Kayaknya kalian senang banget kalau saya dibully deh. Gak apa-apa. Apa? Seneni mensuge. Dia kaya, aku modar goblok. Sudahlah. Fastabiqul khairat itu menjadi yang terbaik di sisi masing-masing. Penjual silakan menjadi penjual terbaik. Yang konser silakan duduk dengan baik.
Betul? Pak polisi, Bu polisi bekerja dengan baik itu namanya fastabikul khairat. Gak usah mengganggu yang lain. Yang jualannya silakan. Kamu mau wirawiri rezeki kamu dibeli ya dibeli. Kan begitu. Jangan berharap kemudian diborong Gus. Diborong atau enggak itu mohon maaf. Itu tergantung rezekinya masing-masing. Betul? Betul? Jadi niatnya silakan jualan. Jangan memprovokasi orang lain. Borong Gus, borong. Engko nyong bengok viral maning. Yang penting tuku ganjil bokong ya. Nah, nanti dulu. Nah, ini mohon maaf. Pemerintah baru berjalan 3 bulan, 100 hari. Program-program pemerintah baru dilaksanakan. Melalui dilaksanakan. Satu-satu janji kampanye sudah mulai dijalankan. Salah satu contoh umpamanya, program MBG. Makan bergizi gratis. Jangan kemudian dilihat, Gus tempat kami belum. Yang diurus itu 70 juta orang. Artinya apa? Kita wajib mengingatkan janji pemerintah tapi dengan cara yang baik. Belum kemudian kita sudah mengeluarkan komentar-komentar yang tidak bertanggung jawab. Saya mohon maaf. Saya orang yang mengkampanyekan Pak Prabowo. Tapi saya juga berani menagih janji kampanyenya Pak Prabowo. Tapi dengan cara yang baik. Jangan kemudian yang keluar hanya caci maki. Karena mohon maaf, bangsa ini bangsa besar, dibutuhkan sumbangsi dari semuanya, termasuk dari generasi muda. Ayo, sekarang sumbangsi kita apa? Apakah kita hanya menjadi wasit sepak bola? Karakternya seperti wasit sepak bola. Kamu tahu wasitnya karakter sepak bola seperti apa? Wasit itu. Wasit sepak bola itu karakternya satu. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Ya. Yang paling parah wasit tinju. Ada orang pelukan dipisah, orang jotos-jotosan dibiarkan. Karakternya. Saya nggak ada masalah, Anda mencari-cari kesalahan saya nggak ada masalah. Kue golek salahku ora masalah. Oh Miftah pekok, petuk, enggak masalah. Bagi saya itu bahasa saya sehari-hari, kalau saya senang sama anak-anak saya di manajemen itu malah tiap hari bahasanya seperti itu. Ya kan? Artinya apa? Kalau kamu mengatakan saya jelek, tolong ajari saya supaya menjadi sempurna seperti Anda. Tak kasih payung, ternyata dia pakai mantrol. Maka kemudian yang dibutuhkan oleh bangsa ini dari kita sekarang cuma satu. Apa? Hidup rukun. Hidup yang akur. Membangun bangsa yang bagus itu berangkat dari kehidupan yang rukun. Rumah tangganya rukun. Amin. Agama harus rukun. Saya yakin malam hari ini yang hadir tidak hanya Islam, betul? Ada yang Kristen? Ah, keren ini. Kristen ke gereja. Malah ya ora. Kalau kamu Kristen ke gereja, malah kamu bilang, gereja saya gereja negeri Gus. Maksudnya apa? Sabtu Minggu libur. Bah, ya gak pernah ke gereja. Loh. Kalau soal itu Mas, saya orang terdepan yang selalu membela soal toleransi. Dulu Pak Sigit itu mau jadi Kapolri, itu dikritik sama banyak orang. Masa mayoritas kita Islam, Kapolrinya orang non-Islam? Saya bilang, polisi itu lembaga kamtipmas, bukan lembaga agama. Artinya siapapun dalam negara kesatuan Republik Indonesia, apapun agamanya boleh menjadi anggota kepolisian. Dan selama dia berprestasi apapun agamanya boleh menjadi Kapolri. Saya mau tanya, Islam boleh nggak menjadi polisi? Boleh. Orang Kristen boleh nggak menjadi polisi? Boleh. Orang Hindu boleh nggak jadi polisi? Boleh. Ini juga anggota Banser. Anggota Banser. Banser kan keren. Jangan malu jadi Banser. Saya juga Banser.
Jadi anggota apapun boleh, yang penting positif. Amin. Nah, rukun, agamanya harus rukun. Saya biasa kalau Natal mengucapkan selamat Natal, kamu besok pas Natal DM saya, tak ucapin selamat Natal. Saya kemarin ditanya, Gus hati-hati, nanti kalau ngomong selamat Natal Gus kita jadi Kristen. Yang bilang siapa? Kemarin 10 November hari pahlawan, saya mengucapkan hari pahlawan, saya enggak jadi pahlawan. Kamu jomblo mengucapkan selamat menikah tetap jomblo, cie. Bangsa ini sudah terbiasa dengan ujian. Makanya kalau hari kita diuji, insya Allah bakal naik tingkat. Amin. Biasa saja. Mau nikah, pacarnya diambil sama orang. Santai saja mas. Kamu pasti akan ketemu dengan jodoh yang lain. Kalau tidak bisa menikah dengan anaknya, minimal dapat ibunya. Ibunya randa. Maka la tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Kita semuanya akan masuk surga. Tapi syaratnya harus beriman. Amin. Dan orang beriman itu syaratnya apa? Wala tu'minuna hatta tahabu. Kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Dalam konteks keindonesiaan, persatuan Indonesia. Boleh enggak tetangga kita beda agama kita nyumbang? Boleh. Tetangga kita meninggal, agamanya lain. Boleh enggak kita layat? Boleh. Boleh enggak orang Islam menerima sumbangan dari non-Islam? Boleh. Orang non-Islam menerima sumbangan dari orang Islam juga? Boleh. Ini loh bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Buktinya apa? Pakaiannya beda-beda. Ada yang pakai kaos, pakai jin. Ini malah jinnya dengkulnya katon kabeh. Ya Allah. Keren. Ada yang milih pakai sarung. Sama-sama pakai jilbab, warnanya beda-beda. Ada yang coklat, ada yang hijau. Ada yang nggak pakai jilbab, ada yang hitam. Ini pilihan. Makanya syaratnya adalah harus hidup rukun. Pemerintahnya bekerja dengan baik, polisinya baik, negaranya baik, jaksanya baik, rakyatnya baik. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang baik. Amin. Kita ngobrol saja. Yang berani tanya atau usul untuk pemerintah, tak kasih tanda cinta. Ngobrol nggak apa-apa. Kamu usul untuk pemerintah Pak Prabowo apa boleh. Kamu usul untuk teman-teman polisi, tak sampaikan ke Pak Sigit boleh. Kamu usul untuk apa, menteri apa boleh. Ayo, siapa tadi yang berani? Minta mic-nya, kamu, ya ini. Yang dengkulnya katon. Ini nih, mic-nya mana mic-nya? Ini mas, berdiri mas. Katoknya gaul temen ya. Saya besok kalau ngaji pengen pakai celana yang dengkulnya bolong lah. Itu bolongnya itu asli apa disobek sendiri? Oh asli. Ganjil bokong. Namanya siapa? Tes. Perkenalkan nama saya Thohir. Thohir, kamu tahu Thohir itu artinya apa? Suci. Ush. Kalian tahu Thohir itu artinya apa? Suci. Ini kalau jadi lagu judulnya Tayamum. Suci dari debu. Thohir dari mana Thohir? Kelirong. Kelirong tuh mana? Kebumen. Kebumen. Umur kamu berapa? 21. Sudah menikah? Belum. Pekerjaan? Belum bekerja. Kuliah. Anggur. Masih kuliah? Kuliah di mana? Di Universitas 17 Agustus Semarang. 17 Agustus Semarang. Cita-cita Thohir pengen jadi apa? Pengacara. Pengacara. Kamu fakultas hukum? Iya. Oh, pengen jadi pengacara. Kamu tahu kenapa Thohir pengen jadi pengacara? Pengen membela hatimu? Iya. Semester berapa, Hir? Semester 6. Oh, semester 6. Rencana lulus semester berapa? 7. Oh, orang lulus mbah ya lulus ya. Berarti besok Thohir gelarnya Thohir SH. Apa yang mau disampaikan Thohir? Minta usul buat Bapak Presiden untuk jalan yang ada di Kebumen kan pada rusak. Nah itu minta tolong banget untuk diperbaiki. Saya mau tanya sama Thohir. Jalan itu statusnya ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten.
Bedanya di mana? Kalau jalan nasional itu tanggung jawabnya pemerintah pusat. Kalau jalan provinsi itu tanggung jawabnya gubernur provinsi. Kalau kabupaten tanggung jawabnya bupati. Pertanyaan saya, itu statusnya jalan apa? Semua jalan yang pernah saya lewati itu Semua jalan yang pernah saya lewati. kan ada di Tahir pengalaman kalau suruh milih, milih olahraga jalan apa lari? lari. Beda, kalau saya milih olahraga jalan. Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Ya. Kalau yang rusak jalan kabupaten, kamu sampaikan ke Pak Bupati. Kalau yang rusak jalan provinsi, kamu sampaikan ke Gubernur Pak Lutfi. Kalau kabupaten ini, Bupati ini, Kebumen siapa terpilih? Bu Lilis. Bu Lilis, sampaikan ke Bu Lilis. Kalau pusat, apa? Atau Thohir umpamanya kenal dengan Kapolres Kebumen. Pak Kapolres bantuin dong ngomong sama Bupati. Itu mereka koordinasi, nggak apa-apa. Apa? Siapa yang ngomong lapor polisi bayar cangkeme. Saya itu kadang-kadang kasihan sama teman-teman polisi. Banyak isu hoak. Saya itu paling nggak seneng kalau orang datang ke tempat saya, Gus, kan Gus dekat dengan pemerintah, anak saya mau masuk polisi, tolong dibantu. Kalau memang anakmu itu punya kualifikasi, nggak usah dibantu, pasti diterima. Nggak usah cari-cari jalan, Gus saya punya uang 500 juta, saya mau daftar polisi. Coba, jadi mohon maaf, justru kadang-kadang yang berpolah itu, sing kakean pola siapa? Yang mau masuk jadi polisi. Contoh kayak ini tadi, nanti kalau lapor polisi bayar. Kowe mlebu polsek, mlebu Polres mana? Kalau mau lapor ke Polres bayar ngomong sama saya, tak telepon ke Polresnya. Ayo. Supaya clear gitu loh. Kalau kemudian ada satu anggota atau dua anggota polisi yang nakal, kamu jangan bilang polisi. Itu berarti ada oknum yang nakal. Semuanya ada oknum mas. Apa semuanya Gus ki api? Aku Gus ya bosok. Ya ora apa-apa. Ya, apakah orang tahu apa? Apakah semua orang itu nggak punya salah punya? Maka bahasa-bahasa gitu nih. Kita mengkritik polisi itu boleh apa enggak? Boleh. Dan Pak Polisi nggak akan marah. Pak Sigit mengatakan orang yang paling keras mengkritik polisi akan menjadi sahabat saya, kata Pak Kapolri. Ya biasa saja itu loh. Makanya kalau di Kebumen ada Pak Kapolres umpamanya, anak buah seperti itu kamu ngomong, boleh. Nah, makanya kamu ngomong Pak Kapolres, Pak dibantu Pak. Kalau statusnya jalan nasional, nanti akan saya sampaikan, Pak jalannya Kebumen bosok temen ya umpamanya gitu. Oke Thohir, nanti disampaikan. Thohir sangoni. Tasku mana? Yang jualan silakan jangan minta saya beli dulu. Saya mau tanya jawab dulu. Yang jualan saja. Thohir, kalau kamu, nih apa itu? Ini apa? Nih kamu satu, kamu tak kasih parfum The Goose. Kenapa kamu tak kasih parfum? Kelekmu kecut ya. Nah, air. Cair, telung atus. Ibu-ibu, ini Mbak E. Ini mbaknya ini. Bentar gantian. Iku yang ngono, sing takon wadon di Zoom. Tadi Thohir enggak. Sing di Zoom bake sing wadon, sing muncul bakul lemek. Ya. Arane siapa? Estri. Estri Gus. Estri? Nggih. Emang kamu Estri bukan Ya kan cowok? saya perempuan. Oh, ya. Namanya Estri? Iya. Serius? Nggih. Estri toh? Ya enggak, Estri Wiguna. Oh Estri Wiguna, binti siapa? Bapak Marhaban Khairul Amri. Masya Allah. Estri Wiguna binti Marhaban Khairul Amri. Wow. Gus minta Fatihahnya buat ayah saya. Ayah kamu sakit?
Mbak enggak. Kenapa? Udah meninggal. Oh, udah meninggal. Semoga masuk surga ya Mbak. Amin, Udah, terima di Fatihah. kasih, Pak. Kamu jangan ikut Fatihah. Kan kamu Kristen malah ikut Fatihah. Ya udah Fatihah untuk bapak kamu ya. Ye, Mudah-mudahan terima husnul kasih. khotimah. Amin. Namanya Estri, panggilannya Estri. Estri, pakai R. Estri. Iya. Pakai R. Iya. Estri. Us. Malah kurang ajar ya. Estri Gus, kancane Esteh. Beda. Estri dari mana Estri? Dari Purworejo. Oh dari Purworejo. Iya. Purworejo. Kamu tadi Jauh. berangkat jam berapa? Tadi saya mampir-mampir dulu soalnya beli mendoan. Oh Di beli Sem- mendoan. Sekarang lagi rame ya? Mendoan ambas yang Oh, Suci Sotang. Suci Sotang? Iya. Purworejonya mana Dok? Kemiri. Oh Kemiri, tahu saya Iya. Kemiri pernah ngaji. Iya. Kemiri itu bukan Kebumen. So katanya ke ini, ke SMK saya, Gus. Kapan? Ya, kapan ya? Oh kamu masih sekolah? Enggak, katanya pas akhir sana gitu. Kamu ada masih Gus Miftah. sekolah? Sekarang udah lulus 2 tahun. Ya, Pertanyaan maksudnya- saya, boleh nggak nikah dengan anak sekolah? Ya enggak, kan belum lulus, belum boleh. Nggak boleh, nunggu pulang dulu. Oh. Anak sekolah dirapi. Sekarang pekerjaannya apa Estri? Sekarang saya di pendidikan di Universitas Terbuka Yogyakarta. Oh Jakarta, di UT. UT, J. Fakultas apa? Manajemen. Manajemen. Cita-cita? Pengen Cita-cita jadi istrinya saya Thohir? enggak. Oh enggak. Istri soleha aja, Gus. Oh istri solehah saja. Cita-citanya? Pengusaha. Eh? Saya suka berbisnis. Kamu suka bisnis apa? Jilbab. Oh jilbab. J. Sekarang udah jualan? Ya. Brand- Afiliator juga. Brand, oh afiliator juga. J. Brandnya apa brandnya? Faiza's Craft. Oh. Tapi belum terkenal. Ya belilah. Oh, satu jilbab berapa? 23.000. 23.000 satu jilbab. J. Ya udah saya beli 10 dibagi sama temenmu. Masya. Ya siap. Ya di rumah toh, Pak. Nanti bagi sama temenmu. J. Oh dia minta. Iki lanang jaluan. Lanang jaluk sing wadon. Ih. Oh, nggak tuku beras. Kamu nggak punya beras di rumah? Kamu nggak punya beras? Serius? Yaudah, tak kasih beras. Bakule iki ya. Nyo tak kasih beras 200. Ya. Apa pertanyaannya, Nduk, Mbak Estri? Pertanyaannya gini, saya sedikit cerita ya Gus. Ya, cerita boleh. 2006 itu ibu saya itu sakit. Karena Ibumu sakit? ini sedikit aja. Enggak apa-apa. Mas, sakit. Terus itu tuh bentar toh, Pak. Iki Sabar. bakule ngapa ya? Beribet Ibu di saya depan itu sakit, orang. karena Malah itu- disalting dewe ya. Karena itu salah obat, Gus. Salah obat? Bidan. Iya, pas saya 1 tahun. Saya kan kelahiran 2005. Artinya malpraktek gitu toh? Ya udah bidan terkenal di Bukan malpraktek, Iya. kesalahan Punya praktek praktek. sendiri. Terus? Obatnya itu tinggal beberapa biji aja. Terus? Terus di situ kan ibu saya bukannya tambah sembuh tapi malah tambah panas. Terus Ah. sekitaran 4 mingguan itu koma, Gus. Terus? Terus sampai kulitnya itu udah lumer semuanya sampai nutupin kornea mata. Terus? kan ayah saya kan ke Polsek Kemiri buat ngurus ya maksudnya ada tindakan pidana atau ada Dilaporkan ke kepolisian. Iya, terus katanya ke polisi itu kan terus dilempar ke Polres katanya. Terus ke Polres katanya ada di Polsek gitu, diuter-uterin gitu loh Gus. Kalau saya itu bilangnya gini, kan jadi ibu saya sekarang udah nggak melihat dan ayah saya itu udah meninggal. Terus kan jadi saya sendiri Gus yang semangatin dong, semangatin. Ya, terus? Semangat deh. Ada umat muslim di sini. Ya. Kamu kasih semangat. Malah yang Kristen bilang I love you Estri. Semangat, semangat. Terus gak apa-apa Dok. Terus? Pengen saya yang tuh dihadapi? gini, pemerintahan ya bukan Ah. saya itu polisi atau gimana. Tapi kita kan masyarakat kecil gitu ya. Kita harus disamain bukan yang punya uang itu didahuluin gitu loh Gus. Betul nggak? Jadi kan, jadi saya tuh kerja mau buat nyembuhin ibu saya. Sekarang ibu kamu masih sakit? Di rumah? Masih, tapi udah bisa lihat, ya maksudnya udah Oke. bisa nyapu, masak itu bisa. Oke.
Jadi begini, oh Cah, bersimpati dong sama temennya. Tepuk tangan tuh Estri dong. Jadi begini, ini saya pikir masukan yang sangat bagus dan ini banyak masalah memang seperti ini. Ini ada orang sedih, kamu jangan bengok-bengok dulu, kamu duduklah. Nah, ini simpati sama temanmu ini loh. Ini lagi serius, temanmu lagi serius. Nah, yang jualan silakan jualan. Maksud saya begini, tugas polisi itu kan sebagaimana kamu baca di depan kantor polisi itu 3. Mengayomi, melayani, melindungi. Dan mohon maaf, reformasi birokrasi di kepolisian, walaupun belum sempurna, belum 100% bagus, tapi ada perbaikan-perbaikan. Artinya yang kamu sampaikan tadi itu bisa menjadi masukan. Itu di Polres mana kemarin? Kemiri, tapi Di saya Polsek nggak Kemiri. mempersalahin itu sih karena Yang kamu masalahin apanya sekarang? ya maksudnya keadilan lah buat sekarang. Dulu kan itu dulu ya udah dulu nggak apa-apa, saya sekarang udah ikhlas. Pokoknya move on, ke depan Iya. mudah-mudahan polisi lebih baik begitu Iya. kan? Semuanya sama di mata hukum. Iya betul. Yang laporan punya duit, nggak punya duit semuanya Iya. tanggapi. Maksud Dan kamu waktu seperti itu? cuma dikasih sekitaran 500.000 sama bidannya itu. Oh, gitu. dia ngaku salah, Iya. terus cuma- ngasih ibumu 500.000. Iya, sampai ayah saya itu jual rumah, jual sawah udah nggak ada semuanya Gus. Sampai ke Jakarta, saya itu umur 1 tahun dan adik saya itu masih sekitaran berapa bulan gitu Gus. Terus ditinggal sama simba-simba saya ke Jakarta, ibu saya. Ibumu sekarang udah nggak bekerja? Enggak, di rumah, Terus ibu rumah tangga. tulang punggung keluarganya sekarang siapa? Saya, Oh, kamu jualan itu? iya. Oh, Dari kelas 4 tepuk tangan SD, untuk Estri, keren. dari kelas 4 SD saya udah jualan Gus, sampai Oke. sekarang. Sing takon nomor rekening mau sapa? Ayo kowe. Sok-sok. Oke, Dok, ini masukan yang bagus. Masukan yang bagus. Tapi memang mohon maaf. Saya itu kan apa ya? Satu kesalahan digoreng banyak hal. Contoh begini. Ceramah saya soal dokter yang saya hanya guyon. Seolah-olah saya mengatakan dokter itu enggak jelas. Itu guyon saya dengan teman saya dokter. Bahwa 1, 2 dokter punya kesalahan, iya, manusia biasa lumrah lah. Polisi punya kesalahan 1, 2, iya. Kiai pun sama punya kesalahan. Kita pun sama, semuanya punya kesalahan. Tapi ayo yang bisa kita lakukan adalah watawa saubil haki, watawa saubis sober. Saling memberikan nasihat tanpa harus emosi. Kamu bersabar Estri, aku nitip biaya pengobatan untuk ibumu. Tapi untuk sekarang kayaknya belum deh Gus. Maksudnya saya belum siap buat mundar mandir gitu. Mundur-mundur apa? Ya mestinya buat ngurus-ngurus ibu saya gitu. Ya nggak usah, pokoknya kamu doakan ibu kamu, mudah-mudahan ibu kamu sehat gitu aja kan. Ya. Tapi tadi dia bilang, Tohir tadi bilang Tohir sama Estri nggak mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Iya. Tohir. Yaudah, saya nitip biaya pengobatan untuk ibu kamu, Dok. Ya, saya nitip 1 juta untuk ibu kamu, ya. Ya. Mudah-mudahan ibu kamu sehat. Amin. Ya. Fatihah untuk ibunya Estri, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayo lagi sebelah sini. Siapa? Apa? Itu ibu-ibu merah itu belakangan. Lelah bukan berarti menyerah. Ya nanti habis ini. Itu mbaknya ini. Eling, yen mantan nakokno kabarmu, tandane iku ora rindu. Nanging kangen keringet bareng awakmu apa man. Ya bal-balan sana keringetan bareng. Mbak, namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Karina Sistiani Ngerum dari Desa Gerenggeng. Desa Gereneng. Gerenggeng. Oh, Gerenggeng. Gerenggeng. Jauh nggak dari sini?
Enggak, cuma 10 menit. Oh, cuman 10 menit. Lam laku. Kamu masih kuliah? Greneng. Kok greneng? Siapa ning room? Kebetulan baru lulus kuliah, Gus. Apa? Fakultas kamu apa kemarin? Ambil S1 Pendidikan Bahasa Indonesia. Oh, berarti calon guru. Insya Allah. Tohir, tak kasih tahu. Kamu kan SH. Kalau nikah sama guru. Kalau nikah sama guru enak. Masuk kamar, kamu ditanya sama Neng Rum. Mas Tohir, masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Tohir jawab. Lupa mama. Istrinya langsung jawab, ayo papa ulangi lagi. Iya. Kamu sekarang kerja di mana, Neng Rum? Masih nganggur. Masih nganggur. Mudah-mudahan dapat kerja. Amin. Atau mau kuliah lagi? Ya belum tahu sih. Oh, belum tahu. Tohir mau ngajak kuliah tuh. Apa pertanyaannya nih Rum? Atau mau menyampaikan apa? Ya saya menyampaikan saja buat Menteri Pendidikan terbaru yang sekarang, Gus. Menteri Pendidikan menengah apa tinggi? Untuk Ada Dikdasmen, ada Dikti. Pak Abdul Mukhti. Mukti, Dikdasmen. Apa? Ya saya kan kemarin sudah mengambil S1 Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya ya tidak menyesal sih untuk mengambil kuliah pendidikan karena setelah lulus saya mencari kerja masih susah, Gus. Karena daftar Kamu punya akta 4 gak? belum. Akta 4 itu kan akta untuk mengajar. Itu biasanya kalau sarjana pendidikan itu punya akta 4. Kamu belum punya akta 4? Belum. Baru proses? Baru Karena mau cari? kan katanya kalau setelah lulus kuliah S1 ada program PPG Prajabatan. Tapi sekarang katanya ditutup, tapi kan belum tahu. Yang itu PBG-nya? Iya. Nah, terus? Lah yang saya Yang kamu tanyain apa? ya kan kemarin saya sudah sempat mendaftar ke sekolah, ternyata yang diprioritaskan itu yang sudah PPG Prajabatan atau yang udah dalam jabatan, Gus. Lah terus nasib saya bagaimana setelah lulus mengambil jurusan pendidikan? Dan kan kurang ajar banget, malah harus bengok, dodol es teh bae. PPG-nya itu tutup apa atau baru wacana tutup? Ya karena kan wacana yang daljab itu kemarin kan 80.000, hampir dipangkas 40.000 setelah saya lihat-lihat di TikTok. Tapi belum tahu untuk besok ke depannya, Gus. Korban TikTok orang anjar. Kalau ngomong korban TikTok bukan Ningrum, aku. Malah ngomong korban TikTok. Jadi maksud kamu ke Pak Menteri sampaikan PPG itu benar tuh apa enggak gitu ya? Ya, nanti coba tak tanyain sama Pak Menteri. Nanti tak WA. Kebetulan Pak Muti sahabat saya. Beliau ini Sekjen PP Muhammadiyah. Mudah-mudahan, wow, ada orang dalam. Bukan orang dalam, kenal orang dalam. Ya nggak apa-apa ya, besok kita masuk surga kan orang dalam kok. Orang dalamnya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad, amin. Sing Kristen malah takon, lah nyong kepriwe. Oke Mbak Ningrum, nanti tanyakan. Ya. Terima kasih ya, Gus. Ya, ini untuk kamu. Terima kasih. Ayo sebelah sini. Cowok. Oke. Bakule bakso. Nah. Tes. Persip. Malah dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dedi. Saya di sini. Saya Dedi, Gus. Dedi dari mana Dedi? Dari Kebumen. Dari Kebumen. Dodolan apa? Hah? Dodolan bakso kuah. Dodolan bakso kuah. Iya, Gus. Udah laku berapa porsi? Gak tahu, Gus. Paling 50.000, Gus. Satu porsi 50.000. 5.000. 5.000, Gus. Lah kamu kalau berangkat kayak gini biasanya bawa berapa porsi? Gak tahu, Gus. Loh? Tergantung.
Pokoknya segini 300-an. Pokoknya total kamu bawa pulang 300.000. Iya. Untungnya berapa? Untungnya setengahnya. 1,50. Iya. Ini baru laku 50.000. Iya. Yaudah, kamu nggak tak kasih uang, itu tak beli semua untuk kamu nanti. Ya makasih Gus. Mau ngomong apa? Mau ngomong apa ya? Enggak. Enggak tahu Gus. Bingung Gus. Bingung. Lah kamu tadi ngaceng, mau ngacung. Tadi ngacung mau ngapain? Ya di. Tadi ngacung mau ngapain? Mau ngapain ya? Mau cerita aja Gus paling. Cerita apa? Cerita apa? Apa ya? Tolong dengarkan cerita dari penjual bakso. Ya keluh kesahnya jualan jadi asongan sih Gus. Apa keluh kesahnya? Ya kadang ngideki si wong Gus. Ngideki sirai siapa? Ini domai baik Gus. Kamu punya pengalaman apa yang paling tidak menyenangkan selama kamu berjualan? Paling ST-nya jatuh sih dari belakang. Lah kamu kan jualan bakso. Enggak, kalau musim panas jualannya ST. Oh. Jadi kalau musim panas jualannya ST. Kalau musim hujan Bakso. bakso. Iya. Berarti kamu tak tahu malam ini mau turun hujan. Enggak tahu sih. Kan biasanya musimnya kayak gitu. Oh, tergantung musim. Ya tergantung musim. Lebih banyak untungnya jualan ST apa bakso? Ya kalau kayak Sun Haji untungnya banyak ST-nya. Ya wong ditakoni lah. Kok di situ lagi ditakoni kok. Ini malah semuanya kayaknya pengen jadi Son Haji kayaknya ini. Enggak sih. Enggak. Enggak. Wah, rezekinya masing-masing ya. Nggih, Gus. Pengalaman yang paling menyenangkan sekarang apa? Jualan bakso. Dulu pernah foto bareng di pondok pesantrennya jenengan. Oh, kamu pernah ke pondokku? Pernah. Kapan? Waktu ulang tahun Ulang tahun. Iya. Sana ngaji apa jualan? jualan. Kamu punya anak berapa di rumah? Satu Gus. Istrinya? Istrinya satu. Oh, lah. satu. Iya. Kamu setiap hari jualan? Setiap hari Rata-rata jualan. sebulan pendapatanmu berapa? Tergantung cuaca sih. Oh, tergantung cuaca. Iya. Ini kan tadi hujan. Heeh. Tadi lebat toh, harusnya laku dong. Ya nggak tahu Gus, pada nggak bawa uang. Ya sekarang gini, saya tanya, harapanmu apa untuk pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Kamu berharap apa? Harapannya sih untuk kayak apa ya, bahan bakunya jangan terlalu mahal kayak gitu. Oh, bahan bakunya itu apa? Ya kayak ayam, Itu bakso ayam atau bakso sapi? bakso ayam. Oh, bakso ayam. Jujur ya ayam ya, Iya, bukan ayam. sapi ya. Bukan, campur sih sama sapi. Kalau ayamnya meteng keperimen. Ya kan orang tekap-kapak kena Gus. Sumpah, setelah sedih soal ST, aku bahagia malam ini. Ketemu Dedi. Makasih. Yaudah, berarti kamu kalau jualan tuh laku semuanya 300.000. Iya. Kamu udah dapat 50.000. Iya. Yaudah, sisanya tak beli, kamu Iya. bagi. Iya, Tapi makasih. jangan rebutan. Rasa rebutan. Malah digosak rombongnya kan. Yang lain gak usah teriak-teriak, kalau memang rezekinya pasti dapat kayak Dedi, betul? Iya betul. Ditunggu saja. Nah, jadi nggak usah ribut. Kalau ditunjuk berarti memang rezekimu, kan begitu toh? Nah, Oke. udah apa lagi yang mau disampaikan? Kalau untuk Kebumen kamu punya harapan apa? Harapannya sih untuk ya kayak kita kayak gini, jualannya jangan dilarang-larang kayak Loh, gitu. emangnya ada larangan? Dilarang di alun-alun kayak gitu Gus. Oh, khusus di alun-alun dilarang? Iya khusus di Masuk alun-alun? Nggak boleh. Alasannya kenapa? Itu perda? Mungkin karena apa ya, nggak tahu juga sih kita. Cuma ya kayak gitu sering diusir-usir sama Satpol PP. Atau karena kamu buangnya sampah sembarangan? Enggak, saya buangnya ke sini.
Kok kamu buangnya ke sini nunjuk rainya itu loh. Ini. Nah, Ah, itu. tuh tangannya tuh. Oh. Iya. Jadi kamu dilarang jualan, Iya, di alun-alun. ada peraturan daerah. Kurang Itu peraturan daerah atau larangan spontan dari Satpol PP? larangan ya? Larangan apa gimana sih? Gak tahu sih, cuma ya itu aja sih keluh kesahnya kayak gitu kalau jualan nggak boleh kayak gitu. Oh ya mungkin itu perda. Kalau perda yang ngomong sama bupati. Pak, kenapa perdanya kok merugikan kami umpamanya Bupatinya begitu? ibu Pak Gus. Oh bupatinya ibu? Iya. Ya arahnya bupati, larang ya Oh, Pak iya. Pati. Oh iya. Jadi sampaikan, kalau memang hanya larangan oknum Satpol PP, itu berarti bukan perda. Kalau perda arahnya ke bupati. Sampaikan. Dan lagian kalau jualan, buangnya sampah jangan sembarangan. Kan yang makan Gus yang buang bukan saya. Aku nembeki diayali karo bakul bakso aku ya. Jadi yang jual sembarangan yang makan. Yang makan kayak Ya gitu. udah, dijual di tempatnya lah. Buanglah mantan pada tempatnya ya. Iya, ya benar. Berarti kamu itu 250. Iya. Ya udah, kamu tak kasih 300. Ya, Itu makasih, dibagi. Gus. Ayo, mana lagi? Gus minta foto bareng Gus, boleh? Foto lagi. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Gus, Ya. biar 2 kali. Makasih. Nah, udah. Makasih Gus, makasih. Ayo gantian ibu-ibu sebelah sini. Ibu-ibu, itu ibu-ibu itu, ibu itu. Ibu yang sepuh itu. Namanya sinten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Carmila, Siapa? Carmila. 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 Wow, Carmila. Bu Carmila saking pundi? Dari Desa Bejiruyung, Kecamatan Sempor. Kecamatan Sempor. Iya. Sempor tuh mana? Gombong ke utara. Gombong ke utara. Jauh dari sini. Lumayan. Setengah jam. Setengah jam. Pekerjaannya apa Ibu Carmila? Kebetulan saya pedagang. Oh pedagang apa? Tahu masak, warung kopi. Jangan rebutan sudah. Ambil saja biar dibagi sama Dedi. Ganjil bang. Ganjil bokongnya ngapa? Orang tek, yang lain juga masih banyak, sabar. Baksonya, rasa rebutan. Bu Carmila jualan apa? Warung kopi, tahu masak. Warung kopi. Iya. Kalau bikin kopi, tolong jangan diseduh dengan air yang panas sekali. Cukup secangkir. Ya. Iya, secangkir. Jangan panas sekali. Cukup secangkir. Kalau sekali ya ramot ya. Terus masih punya keluarga di rumah, suami? Masih alhamdulillah. Masih, anaknya berapa? 4. Apa yang mau disampaikan? Ke Pak Polisi juga boleh, ke Pak Prabowo juga Tapi boleh. begini, maaf Gus. Apa? Ini khusus untuk pemerintahan Pak Prabowo. Dengerin, bro, dengerin nih. Ada ibu mau dawuh ini. Mau curhat. Terutama ini soal BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan. Iya. Kenapa? Begini, ini kan peraturan pemerintah dari beberapa tahun, 1 tahun ke belakang. Penerima PKH terutama, itu yang 1 kakak sudah bekerja di PT dan masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Terus? Itu kan langsung di blokir, di blacklist lah istilahnya. Yang sudah bekerja. Semuanya 1 kakak. Terus? Nah, mungkin kalau terutama bagi saya, kalau bantuan PKH, BPNT dan lainnya itu di stop nggak masalah. Kalau kartu KIS itu kan penting gitu loh, Gus. Kalau bisa, jadi istilahnya 1 kakak itu ada yang kerja, istilah gajinya di atas UMP, tapi tingkat kesejahteraan ekonominya itu masih kurang. Kalau bisa jangan
blokir lah kartu KIS-nya biar kita bisa pakai itu aja. Oh, alasan pemblokirannya apa tahu waktu itu? Yaitu alasannya karena peraturan Sudah bekerja. Salah satu anggota sudah bekerja di PT dan itu masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Itu aja. Itu usulannya itu ya? Iya. Oke, nanti disampaikan ke Menteri Kesehatan. Iya. Terima kasih Bu Karmila. Oh, Karmila. Ibu, untuk pulang, untuk sanggup pulang. Oh, ganjel toh. Ayo nonton After Sen aja yuk. Mau nonton After Sen? Ayo selawatan sekali, selawatan sekali. Atiku kita berdoa mudah-mudahan Indonesia maju, amin. Pak Prabowo sehat, amin. Ucapkan terima kasih untuk teman-teman kepolisian. Terima kasih Pak Polisi yang telah menjaga malam hari ini. Tepuk tangan untuk Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.